Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Isa Mesra 102,8 Mesra FM. Untuk hari ini hari Jumat, edisi siar hari Jumat tanggal 11 November ya. 11 November bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Insa Mesra, seperti biasanya setiap hari Jumat di ruang dengar Insa Mesra kami akan hadirkan satu paket acara Dai Dialog Agama Islam bersama KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk pagi hari ini Insa Mesra kita sudah kedatangan Bapak narasumber, yaitu Ustaz Sofyan Esos sudah hadir di depan saya untuk memberikan materinya saat ini, dan bersama Bang Aci yang akan memandu acara ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat tapi agak sedikit flu ini. Ini merupakan istilahnya salah satu penambah pahala bagi umat Rasulullah yang dimana diberikan ujian dari Allah, entah itu ujiannya itu sedikit maupun besar, pasti ada hal hikmah di dalam ujian tersebut. Jadi pagi menjelang siang ini insan mesra semuanya, program yang Radio Mesra bersama dengan Komunitas Pendakwah Keren Parepare, yaitu Dai Dialog Agama Islam, yang dimana insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan tema bagaimana mengarungi kehidupan itu dengan sabar dan iman, gitu saja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu atau menghargai waktu, Alsat bisa sedikit menyampaikan seperti apa sih itu kita bisa mengarungi hidup dengan sabar dan dengan dasar keimanan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua pendengar insan Radio Mesra dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya pada hari ini di hari yang mulia Sayyidul Ayyam kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak yang namanya amal soleh. Maka hal itu dapat kita syukuri dengan memperbanyak yang namanya ibadah. Nah, kemudian tak lupa juga kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa mengirimkan bacaan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sesuai yang disampaikan tadi narasumber kita, bahwa temanya pada hari ini yaitu menata kehidupan dilandasi dengan kesabaran dan keimanan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini perlu kita mengingat beberapa hal, bahwasanya yang pertama, tak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa terlepas dari yang namanya lisan seseorang. Jadi satupun di antara kita ini, saudara yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah bisa lepas dari lisan seseorang. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, keadaan kita bagaimana, kita tetap bakal tidak bisa selamat dari omongan orang. Iya. Nah, apapun keadaan kita, selalu ada saja orang yang ceritai kita.
baik kita dalam keadaan kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit, ya, muda, tua, selalu ada orang yang cerita dengan kita. Tempat kita di Parepare atau di Pinrang, di Polman, di Makassar, selalu saja ada yang ceritai kita. Kaya ki lagi, ada yang bilang, hartanya itu mungkin dari hasil korupsi atau dari ya betul, babi nyepet, penipuan dan sebagainya. Nah, maka ini mesti kita sikapi dengan penuh kesabaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri mencontohkan pada saat Nabi dihina, dicaci, direndahkan, beliau tetap sabar. Karena sesungguhnya tak ada sesuatu yang lebih besar daripada kesabaran ini. Allah itu tidak tidur, Allah melihat. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang bersabar itu bersama dengan Allah. Maka ketika kita bersama dengan Allah, Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, amanlah hidup kita ini. Karena Allah menjaga kita. Kemudian yang kedua, kita mesti mengingat bahwa tak ada satupun manusia di dunia ini yang terlepas dari yang namanya masalah. Kita akan selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan sosial kita, itu selalu ada masalah yang timbul. Sisa bagaimana sikap kita menghadapi ini. Orang yang beriman tentunya akan menghadapi persoalan ini dengan penuh keimanan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia yang fana ini, kita mesti mengingat bahwa tak ada satupun manusia yang terlepas dari yang namanya kematian. Semua kita akan menghadapi yang namanya kematian ini, karena memang persoalan kematian ini kita sudah berjodoh dengan kematian ini. Allah itu sudah menjodohkan kita dengan kematian ini jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Jadi kalau ada yang mengira dirinya bisa lepas dari yang namanya kematian, berarti dia itu gila. Ya kan? Jelas di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan ketika kita mau berlari menghindarkan diri ini dari kematian, kata Allah dalam Al-Quran, Ainama takunu yudrikumul maut. Kita bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu akan menghampiri kita. Jadi kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian ini. Baik, saya kembalikan kepada Bang Aji. Ya, Bang Aji. Iya, terima kasih atas penyampaian apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Ini cukup menarik. Jadi ada tiga poin yang dimana kita tidak lepas daripada apa-apa yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama tidak lepas daripada ceritanya orang. Cerita iki. Terus kemudian yang kedua itu tidak lepas daripada yang namanya masalah persoalan hidup. Persoalan hidup, dan yang ketiga ini pasti yang kedua, dua poin ini pasti tertujunya dan disudutkan dengan kematian, Ustaz. Jadi yang menjadi pertanyaan nih, Ustaz, ketika misalnya sudah banyak permasalahan-permasalahan yang menghampirinya kita ini, terus seperti sikap sabar seperti apa ini yang kita harus pegang ini? Contoh misalnya mungkin banyak utang-utangnya, banyak yang masih ingat gitu. Bagaimana ini sabar? Apakah kita harus sembunyi ataukah harus hadapi ini? Iya, betul. Baik. Jadi ketika kita dihadapkan pada persoalan tersebut, maka perlu kita pahami keimanan itu penting untuk kita dasari dalam hati kita. Sebab banyak orang diuji pada persoalan tersebut. Betul. Contohnya kemarin, kalau saya tidak salah baru-baru kemarin juga, ada orang diberikan ujian permasalahan, tidak berhasil rompongnya di laut. Laki-laki yang kemarin, kalau saya tidak salah, kita tidak usah sebutkan namanya, menjaga kode etik.
ya sampai-sampai dia gantung diri. Nah, karena dia tidak menghadapi masalahnya ini dengan penuh keimanan. Seharusnya ketika ada masalah seperti ini, hadapkan pada Allah. Makanya itu gunanya Allah memanggil kita dalam sehari itu 5 kali. Ya, itu bentuk panggilan kasih sayangnya Allah memanggil kita datang sholat ke masjid. Nah, apa katanya Allah? Datang ke sini hambaku, hadapkan persoalanmu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, Fa'iza qudiyatis sholatu fantashiru. Datang ke sini, menghadapkan masalahmu. Boleh jadi tadi kita berangkat kerja tidak berhasil, kita punya banyak masalah dalam pekerjaan kita. Allah memanggil kita, hayya as-salah. Panggilan kasih sayangnya Allah panggil kita, datang ke sini, ceritakan masalahmu, apa persoalanmu. Insya Allah Allah kasih kita solusi. Nah, ketika kita hadapkan persoalan kita. Akan tetapi saat sekarang ini banyak orang ketika bermasalah itu dia tidak lari ke Allah, tidak hadapkan masalahnya ke Allah. Bahkan ada di antara kita ini ketika ada masalahnya malah diposting di Facebook, WA dan sebagainya. Akhirnya orang tahu semua bahwa ada utangnya ini dan sebagainya. Nah, cerita orang kiri kanan. Atau siapa tahu ada orang yang tersinggung dan baca itu, wah saya mungkin nak betul. Akhirnya tambah banyak masalahnya karena tidak didasari dengan keimanan, maka jalannya nanti akan salah. Akhirnya ambil jalan bunuh diri, ataukah karena banyak utangnya pergi merampok dan sebagainya. Betul. Nah, ini kalau kita tidak hadapi masalah kita dengan penuh keimanan. Karena sebenarnya masalah itu diciptakan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara sabar dan iman ini apakah dia harus berjalan bareng ataukah sendiri-sendiri, Ustaz? Harus berbarengan. Ini tidak bisa dipisahkan karena Nabi sendiri mencontohkan waktu Nabi SAW melakukan dakwanya, ada orang yang melempari ia dengan kotoran, tetapi dia sabar dan meminta kepada Allah. Dia tidak membalas orang yang mencelakainya, melemparkan ia kotoran, dia tidak pernah balas. Akan tetapi beliau mendoakan. Apa hasil daripada kesabaran dan keimanan yang Nabi perlihatkan? Akhirnya orang yang melemparinya kotoran itu masuk Islam. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita ketika ada masalah kita hadapi dengan penuh kesabaran. Iya, betul. Seperti kasus kemarin ini yang viral di Pindrang, yang ibu dengan anaknya ini. Betul sekali. Wah, luar biasa. Ini kan begini, kalau tidak didasar dengan keimanan, dia tidak landasi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang bisa menjaga kita ketika misalkan ada masalah seperti banyak utang tak, yakinlah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya dengan melebihi batas kemampuannya. Betul. Iya. Begitu Kamira, kalau misalnya kita punya masalah tidak usah kita cerita ke orang lain biasanya. Karena saya lihat begini Pak Ustaz, karena selama ini yang saya lihat seiring dengan perkembangan zaman, biasanya jika ada masalah itu sebagian orang malah lebih nyaman kalau mempostingnya kayak. Iya, padahal sebenarnya ini dilarang Pak Ustadz. Iya, enggak boleh, enggak dibenarkan dalam agama kita. Salah satunya itu bisa membuka aib sendiri. Betul sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Wah, ternyata dia yang membuka sendiri. Bisa juga membuka aibnya orang. Boleh jadi ada yang masalahnya sama. Orang tersinggung. Didatangi di rumahnya. Betul sekali. Jadi kira-kira solusinya apa ini Pak Ustadz kalau misalkan kita ditimpa masalah ya? Karena saya tahu seperti apa yang disampaikan tadi sama Pak Ustadz bahwa setiap permasalahan yang ditimpakan Allah ke kita itu ini adalah bentuk ujian atau ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang ya. Iya, jadi kira-kira solusinya apa Pak Ustadz kalau misalkan dia aja ule bawa ya. Nah, seperti contohnya yang di Pindrang kemarin, dia aja ule bawa akhirnya bunuh diri mami kodong. Kira-kira solusinya apa Pak Ustadz? Solusinya Allah ajarkan kita dalam Al-Quran.
Karena ketika sebentar Pak Ustadz, karena biasa itu kalau sudah begitu yang berperan di sini, yang dominan berperan di sini adalah setan kayaknya Pak Iya, Ustadz. betul. Iya, maka ketika itu ada orang seperti itu, artinya pikirannya dalam keadaan kacau, hatinya juga tidak tenang. Iya. Maka Allah ajarkan dalam Al-Quran, Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, akhirnya nanti hati kita menjadi tenang. Kita bisa fokuskan bagaimana solusinya, kira-kira ini kita bisa menyelesaikan persoalan utang piutang yang kita hadapi. Betul. Dengan kejernihan pikiran, karena hati ini sudah menjadi tenang, insya Allah kita akan dibukakan solusi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim. Salah satu tempat kita menghadap itu kepada Allah. Sebentar kita terima dulu Bang Cik. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Aldi di Lembang Pinrang. Oh iya, Pak Aldi di Lembang Pinrang. Ini pendengar lagi setianya. juga di Lembang Pinrang. Iya, silakan dengan Pak Ustadz Pak Aldi. Halo. Iya, halo. Iya, Pak. Cukup menarik ya temanya. Adalah problema hidup ya. Setiap orang merasakan yang namanya problema hidup ya. Jadi biasa dalam satu rumah tangga atau dalam individu ya, ketika dia menghadapi satu masalah, apakah itu satu penyakit atau jenis usaha, kita kan dalam secara tidak sadar atau sadar mengatakan, kenapa saya jadi sakit begini, kenapa saya ditimpa begini, saya sholat juga tapi kenapa saya jadi kena sakit begini. Kadang-kadang juga dalam satu usaha juga bilang, saya menurunkan satu usaha tapi Allah berkehendak lain sehingga usahanya bangkrut. Sampai ada di daerah Pinrang ini saya sebut saja bahwa dia tidak mampu mengarungi hidup ini dan berbagai masalah problema, apakah itu usahanya gagal atau utangnya banyak atau bagaimana sampai nekat bunuh diri. Ini bagaimana ini tanggapannya Pak Ustaz ya? Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Aldi dari Lembang Pinrang Pak. Iya, baik. Kita memang tidak bisa pungkir bahwa selalu terjadi persoalan seperti itu. Maka kuncinya satu saja, tanamkan selalu rasa syukur. Ya, itu saja kuncinya. Kalau kita bersyukur dalam kehidupan kita ini, apapun bentuknya kehidupan kita, kalau kita syukuri, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Misalkan kita diberikan oleh Allah hanya bisa mengendarai sepeda saja, kita syukuri itu, maka tidak akan terjadi yang namanya iri hati dan cemburu. Karena kalau kita tidak bersyukur, masa sepeda kita lihat orang naik motor dia harus gak juga naik motor begitu, akhirnya kita paksakan yang tidak seharusnya terjadi dan mengambil motornya orang, mengambil motor, kadang kita ambil motornya orang, banyak orang seperti itu. Kemudian ada juga yang pinjam uang, akhirnya dia tidak bisa selesaikan karena kehidupan cuma mungkin pekerjaannya hanya petani yang tidak bisa bayar cicilannya. Pada saat dia mengambil tindakan seperti itu, nanti di akhirnya dia akan kewalahan sendiri. Iya betul, karena penghasilannya juga mungkin tidak cukup untuk membayar utang. Selain utang dengan ditarik. Iya betul. Pada saat itu akan timbullah keresahan dalam pikiran, bagaimana kira-kira ini. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang tidak yang negatif. Iya betul, yang negatif. Dan biasanya gini Kak Mera, Ustaz, ada biasanya orang yang seperti dikatakan oleh Pak Aldi ini, biasanya kayak mendikte Tuhan begitu. Kayak misalnya jengkel sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan kasih begini betul. Bagaimana itu? Seperti yang tadi Pak Aldi bilang begini, kita ini misalkan contoh, saya ini sudah sholat, sudah ini, tapi kenapa Tuhan masih menimpakan hal ini pada saya? Seolah-olah mendikte Tuhan kalau banyak persoalan seperti itu. Kenapa saya sih dikasih begini sementara saya rajin salat? Nah, itu salah satu ujian yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan kesabaran kita kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam saja
yang dikenal bahwa beliau itu punya hanya satu pakaiannya dipakai hidup, tetapi beliau syukuri, akhirnya apa, Allah angkat derajatnya. Iya. Nah, maka kuncinya sabar, syukur dan iman. Intinya selalu bersyukur ya Pak. Betul sekali. Apapun kondisi kita tetap syukuri. Karena insya Allah Allah balas nanti dengan derajat tertinggi di sisi Allah. Iya, saya tangkap ini sedikit terkait tentang nikmat Allah ini, Ustaz. Ya. Yaitu nikmat Allah yang paling besar itu adalah iman, yang kedua itu hidup. Iya, betul sekali. Gitu, Ustaz. Jangan istilahnya dibalik, nikmat yang pertama itu hidup. Ya. Kita hidup dulu, baru nikmat yang kedua itu adalah keimanan kita. Harusnya kita ini nikmatnya Allah yang paling besar itu adalah keimanan. Dan betul. Kemudian ketika misalnya iman sudah melengket di dada kita ini, pasti ikut itu sikap sabar. Iya, betul. Jadi ini pertanyaan kemudian ini, Ustaz. Banyak biasanya yang seperti tadi dibicarakan oleh Kamira, yaitu misalnya begini, ini kan orang yang rajin ibadah. Iya. Yang pasti ada juga ujian, pastilah ada ujian dari Allah. Tapi bagaimana ini, Ustaz, kalau misalnya ada orang yang kaya raya tapi tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, ternyata banyak uangnya. Diberi pasti bikin iri ini, Ustaz. Iya, bagaimana itu tanggapan, Ustaz? Ya, kita mesti memahami bahwa di dunia ini ada yang Allah berikan kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah itu dia kasih harta banyak. Tetapi nanti dia tidak dapatkan apa istilahnya, rahimnya Allah, rahmatnya Allah dia tidak dapatkan di akhirat nanti. Nah, kita misalkan di dunia ini hanya dikasih rahmatnya Allah, insya Allah kita dapatkan rahimnya Allah juga di akhirat. Nah, orang misalkan tidak salat itu dikasih harta yang berlebihan, itu bentuk kasih sayangnya Allah sama dia, tapi belum tentu dia mendapatkan yang namanya rahmat. Dan ar-rahim. Ya, betul sekali. Iya. Jadi yang mungkin juga perlu diketahui insan masyarakat semuanya, kalau misalnya ada yang kayak seperti itu, mungkin itu berupa istidraj juga. Betul sekali. Bagaimana, Ustaz? Itu diulur dia dengan kebahagiaan. Padahal bilangnya itu kalau dalam bahasa Bugisnya halak weh. Iya, betul sekali. Iya, makanya kita hati-hati dengan istidraj ini. Jangan sampai kita terlena, padahal itu nanti kita akhirnya mendapatkan jalan yang meruntuhkan diri kita sendiri. Iya, insan mesra semuanya. Pagi ini pembahasan kita cukup menarik dengan Ustadz Sopyan, di mana kita mengarungi hidup itu dengan sabar dan iman. Dan yang dan satu poin lagi yang mungkin bisa kita pegang itu harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita. Iya. Baik itu yang diberikan Allah itu kekurangan harus disyukuri. Apalagi dengan kelebihan betul, lebih lagi kita syukuri. Nah, di sini yang menjadi sebuah problematika di anak-anak muda ini ataukah di zaman modern ini, Ustadz. Ketika orang yang diberikan kelebihan, wah ini kayak istilahnya dia lupa diri ini, Ustaz. Iya, betul. Mau viral istilahnya, tapi dia lupa diri. Ini dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Ustaz, bagaimana membentengi keimanan kita terhadap sifat yang seperti itu, Ustaz? Takabur istilahnya, Ustaz. Iya. Caranya seperti ini. Kita dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mesti selalu mengingat bahwa ini yang datang di poin dunia terakhir ini. Ya, betul. Itu semua datangnya dari Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini itu pasti akan binasa. Maka ketika itu kita tanam dalam-dalam di hati kita, kita tidak akan pernah merasa bahwa saya ini orang yang paling kaya nih. Maka kesombongan itu tidak akan pernah muncul. Ketika dipaham bahwa semua yang kita punya itu hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu. Dikasih pinjam istilahnya ini. Hanya dipinjamkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Gimana Kamira? Iya, sebentar kita kunjungi dulu pendengar kita yang mendengarkan melalui Facebook ini. Melalui Facebook ada Eda Andista di Mangkoso mendengarkan, Aldi Bro di Pangaparang Lembang Pinrang juga mendengarkan. Terima kasih. Kemudian untuk Andi Ruhul Amin, apa makna ini bertanya kayaknya Pak Ustadz ini. Andi Ruhul Amin, apa makna Quran surah Al Imran 54? Ustadz Jasakillah khair Ustadz. Iya. Quran surah Al Imran ayat 54 maknanya apa itu Pak Ustadz? Ayat 54. Iya. Karena kita di sini membahas masalah menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Ya, terima kasih. Ya, insyaallah ini saya bisa bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan mereka itu orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Iya. Ayat 54. Surah Al-Imran ayat 54 ya. Ya, mungkin ada makna tersendiri. Dan mereka orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ya, artinya apa? Orang yang membuat tipu daya itu mereka orang yang tidak mengetahui bahwa ada Allah yang lebih tahu lagi daripada kita. Apa yang bisa kita petik daripada ini? Segala perbuatan kita di dunia ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya kita yang memahami itu mestinya kita fokus untuk kebaikan saja. Fokus untuk terus menata diri ini dengan penuh kebaikan, sehingga akhirnya nanti kita berpulang kepada Allah itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bisa saya tambahkan juga, Ustaz, apapun yang engkau lakukan kepada orang lain pasti akan ada balasannya. Betul sekali. Baik itu perbuatan yang negatif maupun perbuatan positif, pasti akan ada balasannya. Apakah itu namanya karma? Ya, itu karma pahala. Apakah memang ada yang seperti itu, Ustaz? Iya, memang seperti itu ada. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu bahwa orang yang melakukan kesalahan, bahkan Nabi mengatakan, contohnya kemarin yang bunuh diri itu, mohon maaf, Nabi mengatakan bagi mereka yang melakukan bunuh diri di dunia itu, maka ia akan dibalas seperti ia melakukan bunuh diri di dunia. Jadi perbuatannya nanti siksanya akan sama rasanya nanti di akhirat. Begitu juga orang yang mungkin suka membuka aibnya sesamanya di dunia, begitu nanti juga di akhirat dia dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan hal yang sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Iya, betul sekali. Sebesar apapun yang menjadi apa yang kita perbuat ke orang lain pasti akan ada balasannya. Artinya kalau karma berangkali itu berlaku di dunia Pak Ustadz ya? Di dunia dan di akhirat. Enggak, maksudnya kalau di akhirat bukan karma itu siksa meninu. Ya, termasuk Bapak Jitahang di Lumpur mendengarkan juga katanya. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Iya, Pak Jitahang di Lumpur. Luar biasa ini. Iya. Pendengar setia. Pendengar setia kita ya. Jadi dilanjutkan kembali Pak Ustadz, masih ada berapa menit ke depan lagi, kita mentoknya di pukul 11 Bang Aci ya. Oh iya, siap. Iya. Jadi begini Ustaz. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sebesar apapun
besar sebiji zarah pun yang kau perbuat itu pasti akan ada balasannya. Ada balasannya. Tapi bagaimana begini Ustaz, kalau misalnya ada yang berpikir begini, ini orang misalnya sudah kasari toh, berbuat jahat kepada kita, tapi kenapa ini tidak pernah ada balasannya kepada dari Allah? Iya. Bahkan kita sudah minta doa, ya Allah balaslah, kayak balas dendam ceritanya ini, tapi dengan bermohon. Baik. Apakah boleh begitu berdoa untuk balas kayak mandotir? Sebenarnya untuk membalas seseorang itu, guru saya pernah mengatakan begini, boleh membalas seseorang tetapi tidak melebihi apa yang ia lakukan kepada kita. Misalkan dia pukul kita 1 kali, jangan kita pukul dia 2 kali. Jangan kita pukul dia 2 kali. Tetapi sikap yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi tadi itu tadi, doakan yang terbaik untuk dia. Jangan kita memaafkan. Luar biasa kalau betul sekali. Sikap yang paling baik untuk kita ambil dalam persoalan ini. Bilang doakan supaya minta doa supaya kena doa. Sikap terbaik itu mendoakan dia untuk jauh lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dia bisa jauh lebih baik, tidak lagi berbuat demikian. Iya. Luar biasa kalau misalnya kita di depan kita dia ditempelin gini, saya memaafkan tapi luar pasti pedihnya betul. Apalagi kalau istilahnya urusan keluarga tuh ada masalah, pasti ini harga diri keluarga kalau biasa itu bugis kamera sirik napace istilahnya bilang ini harga martabat keluarga ini harus balas ini jadi bani. Saya kemarin dapat persoalan di tempat saya sana, kemudian ada pesan dari guru kita Abah Sodik, katanya Abah Sodik, begini, ini namanya ujian hidup. Selalu saja ada yang tidak suka sama kita. Iya, betul. Di mana saja kamu, tempat tinggal kamu, pasti ada yang tidak suka, dan itu mesti kita hadapi. Bagaimana caranya hadapi? Terus perlihatkan, kata Abah Sodik, terus perlihatkan hal-hal yang baik. Nanti itu akan berhenti sendiri. Moto itu matu. Nanti dia akan berhenti sendiri. Terus kita lakukan hal yang baik. Begitu yang diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah berhenti memperlihatkan kebaikannya. Sehingga ada banyak perubahan bagi mereka yang menghina Nabi, mencaci Nabi, menjelekkan Nabi. Bahkan ada yang masuk Islam. Seperti halnya Umar bin Khattab yang dulunya sangat membenci Nabi, akhirnya dengan kebaikannya Rasulullah, beliau tersentuh masuk Islam. Iya, saya ingat ceritanya Nabi pada perang Taif itu sudah berdarah. Berdarah sampai patah giginya. Iya. Ini masih ada 5 menit ini Ustaz untuk beranjak ke jam 11. Sedikit lagi nih Ustaz, terkait rasa sabar kita ini, bagaimana kira-kira untuk memperkuat rasa sabar kita ketika misalnya antara masalah keluarga dengan sifat sabarnya kita ini. Contoh misalnya ini masalah intern keluarga. Bagaimana ceritanya ketika misalnya kita bermasalah sendiri di dalam keluarga? Banyak masalah ini, ada dari luar, apalagi dari masalah keluarga sendiri. Bagaimana ini Ustaz? Apakah kita harus mendiamkan saja atau bagaimana Ustaz? Kalau yang saya lakukan di dalam keluarga saya sendiri, keluarga kecil saya, banyak masalah yang timbul. Saya menjadi air dalam keluarga saya. Saya menjadi air karena pasti ada api dan air. Maka ketika kita kedua-duanya menjadi api, itu akan besar membara. Maka saya lebih memilih menjadi air, karena ketika menjadi air semua atau api semua, itu tidak akan ada yang padam. Maka salah satunya harus menjadi air sehingga ada yang padam.
kita juga sebagai pemimpin keluarga mesti juga selalu mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Maka kita mengajari keluarga kita dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Tidak boleh memukul istri ketika ada persoalan, tidak boleh membentak. Ini banyak persoalan kemarin. Persoalannya Lestrar itu, dia memukul istrinya, akhirnya persoalannya lebih luas lagi. Nah kalau kebalikannya Pak Ustadz, kalau kebalikannya istri yang pukul suami. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita memukul seorang perempuan. Itu dilarang keras. Jadi masalah keluarganya Leslar sudah merambak ke masyarakat. Satu, jangan sampai di keluarganya kita anak kita istilahnya dukung suaminya, ibu kita dukung Lestinya, bertengkar juga. Maka itulah pentingnya seorang pemimpin rumah tangga itu mendidik istri dengan pemahaman agama yang baik, sehingga nanti kalau ada permasalahan istri kita bisa merujuk bahwa seperti ini jalannya yang diajarkan oleh agama. Salah satu kewajibannya laki-laki ketika sudah menjadi seorang suami itu mendidik istrinya dengan pendidikan yang terbaik. Catatan kita kembali dengan merujuk judul tema pada hari ini, yaitu bagaimana di keluarga kita harus menanamkan rasa sabar dan keimanan, serta rasa syukur. Serta rasa syukur. Bagaimana kamera? Iya, menarik sekali sebenarnya bincang-bincang kita siang hari ini ya, Aci sama Pak Ustadz. Namun sayang sekali waktunya sudah mentok di pukul 11. Kita akhiri jumpa kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan bersama Bang Aci, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Dan juga buat semua teman-teman tadi yang sudah mendengarkan kami, terima kasih. Insya Allah hari Jumat berikut tentu akan hadir lagi, tapi dengan materi yang berbeda. Dan ustaz yang berbeda. Dan yang pastinya di KPK ini muda-muda dan keren-keren. Pasti di KPK itu semuanya muda dan berkualitas dan masih juga. Banyak yang jomblo. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggawa 5 Audio and Wong Gunung 96 Channel. Wai Remix.